Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Titin Indah Sulistiawati SPD, guru IPA di SMP Negeri 1 Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga LPTK Universitas Negeri Surabaya tahun 2023. Berikut ini adalah video pembelajaran siklus 2 yang saya ambil untuk memenuhi tugas PPL 2 dengan materi dinamika populasi sebagai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya pada kelas 7 semester 2. Mohon saran dan masukan untuk perbaikan tugas ini. Selamat menyaksikan. Pada PPL siklus 2 ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning yang terdiri dari 2 pertemuan. Pertemuan pertama telah dilaksanakan sebelumnya dengan aktivitas kegiatan inti sintak PBL fase 1 sampai dengan fase 3 sebagai berikut. Oke anak, kita mulai pada orientasi pada masalah untuk kalian belajar. Nah, silahkan simak dulu permasalahan yang Titin angkat untuk kalian belajar tentang dinamika populasi. Bagaimana anak-anak? Dari tayangan video tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Banyaknya ulat yang masuk ke apa kira-kira rumusan masalah yang bisa kalian ajukan untuk diri kita pecahkan dalam penyelidikan? Jadi kita coba tuliskan ya rumusan masalah dari Mas Rizky. Rumusan masalah yang pertama apa Nana? Apa yang menyebabkan ulat daun jadi masuk ke permukiman warga? Betul. Apa yang menyebabkan ulat Daun jati masuk ke ke permukiman pemukiman warga? Nah, ini berarti permasalahan pertama. Ada lagi permasalahan ya, Mbak Azil? Mengapa jumlah populasi ulat daun jati bertambah banyak? Mengapa jumlah populasi ulat daun jati bertambah banyak? Ulat daun jati bertambah banyak. Bagus. Adakah lagi? Iya, Mbak Kita. Bagaimana upaya penanganan lonjakan populasi ulat jati? Bagaimana upaya penanganan? Bagaimana upaya penanganan? Ya, lonjakan populasi ulat jati. Kenapa harus ditangani? Berarti ini ada dampaknya ya. Berarti yang tepat apa? Iya, artinya apa? dampak lonjakan populasi ulat? Ya, Mas Gada apa Mas Rizky? Ada Iya. Apa, Mas?
LKPJ-nya? Sudah. Coba silakan kalian baca dan cermati LKPJ yang sudah dibagikan. Yuk, silakan dibaca dulu. Pertama yang perlu kalian isikan adalah apa, anak-anak? Isi identitas kelompokmu pada LKPJ. Ayo silakan dituangkan, diisi. Kelompok 1, isi kelompok 1 anggotanya namanya siapa saja. Kelompok 2, kalian sambil mengisi LKPJ-nya, tolong diperhatikan penjelasan Bu Titin ya, supaya nanti kalian pada saat mengisi LKPJ kalian tidak selalu bertanya. Tetapi nanti setelah penjelasan Bu Titin, kalau kalian tidak ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan. Pertama, ya, tujuannya seperti yang sudah kalian rumuskan tadi, melalui pengamatan video yang mana? Video tadi ya, tentang apa tadi? Ulat, daun, jadi yang menyerbu pemukiman warga. Nah, melalui pengamatan video, siswa dapat menunjukkan bukti adanya dinamika populasi akibat interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Yang kedua, melalui penyelidikan bersama kelompok, siswa mampu mengidentifikasi penyebab, dampak, dan upaya penanggulangan adanya dinamika populasi sebagai akibat interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Bacalah pertanyaan dengan seksama. Nah, diskusikan dengan kelompokmu permasalahan yang ada pada LKPJ dan seterusnya sampai nanti kalian menyusun hasil laporan penyelidikan dalam bentuk apa itu, anak-anak? Dalam bentuk apa? Buatlah yang nomor 6 itu, buatlah apa? Poster atau infografis nanti boleh. Rencana penyelidikannya, bersama kelompokmu lakukan penyelidikan untuk memecahkan permasalahan, ya, pertanyaan di LKPJ melalui kajian literatur. Kajian literatur akan kalian dapatkan dari jurnal-jurnal, artikel-artikel yang bisa kalian searching nanti di Chromebook, atau nanti mungkin kalian perlu bantuan HP, kalian bisa menggunakannya. Selain itu, nanti kalian juga bisa melakukan wawancara. Jadi kalian mencari jawaban permasalahan di soal, ya, pertanyaan yang ada di LKPD itu. Kemudian kalau kalian sudah dapat, kalian tuliskan di LKPD-nya masing-masing di kolom-kolom yang sudah disediakan ini. Nah, hasilnya ini nanti kalian buat laporan berupa poster. Baik, dari penjelasan Bu Titin, adakah yang ditanyakan tentang pengisian LKPD dan penyelidikan? Adakah yang ditanyakan? Halo, kelompok 4, adakah yang ditanyakan? Tidak. Silakan memulai penyelidikan. Setiap kelompok silakan mengambil Chromebook yang sudah Bu Titin persiapkan untuk kalian. Silakan diambil satu, orang satu. Kemudian, ya, salah satu warga yang terdampak kebetulan masih salah satu wali murid dari sekolah kita. Jadi anak-anak bisa nanti mewawancarai, ya, mewawancarai bapaknya ini, ya. Tetapi silakan bergantian, ya, tidak boleh berebut. Nanti satu persatu kelompok bisa wawancara. Kalau kelompok yang lain sudah, nanti kelompok yang lainnya bisa, ya, gitu anak-anak, ya. Bisa? Bisa. Monggo, Pak.
sintak problem based learning pada fase 4 sampai dengan fase 5 dilaksanakan pada pertemuan kedua seperti video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, ya alhamdulillah 21 anak hadir semua. Berarti hari ini bisa kita mulai. Sebelum kita mulai silahkan diperiksa kerapian dan kebersihan sekitar kalian dulu ya, supaya nanti kita belajarnya lebih enak, suasananya lebih kondusif. Nah itu di situ di bawah meja kursinya, kalau masih ada sampah silakan dibersihkan dulu, dibuang di luar, baru nanti kita mulai. Sebelum kita mulai belajar seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa. Baik, mohon Mas Rizky teman-temannya dipandu untuk berdoa. Siap, Prof. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Rizky. Centangi kalau hari ini kalian hadir semua. Alhamdulillah semua sehat. Bisa kita mulai? Bisa. Yuk 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, Mbak Ujian di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Apa sih yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya anak-anak kemarin? Adakah yang masih ingat? Yang pertama adalah apa? Iya, merumuskan masalah. Kemarin masalah yang kita angkat apa ya? Sudah kita ingat, merencanakan penyelidikan. Kemarin kalian melakukan penyelidikan dengan cara apa anak-anak? Ini kita akan melanjutkan. Apa yang akan kita lanjutkan? Nah, perhatikan. Nah, ini anak-anak. Jadi pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, Siswa mampu penyelidikan dalam bentuk poster. siswa mampu melakukan menyusun laporan penyelidikan dalam bentuk poster atau infografis namanya ya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua apa Mbak Ellen? Siswa mampu mengkondisikan hasil penyelidikannya dengan presentasi. Ya, berarti nanti kalian setelah menyusun laporannya, maka kalian akan memaparkan hasil dengan presentasi penilaian ya. Pada saat nanti kalian menyusun laporan, maka Bu Titin juga akan melakukan penilaian prosesnya. Nanti hasilnya juga akan Bu Titin nilai. Kemudian pada saat kalian nanti mempresentasikan, nanti juga Bu Titin melakukan penilaian proses. Yuk kita mulai. Yang pertama, apa anak-anak? Tadi ya, menyusun laporan dan mempresentasikan hasil. Nah, sekarang perhatikan pertama. Bersama kelompokmu silahkan
menyusun laporan hasil penyelidikanmu dalam bentuk poster atau infografis. Nah, bagi kelompok yang belum selesai silahkan sekarang diselesaikan. Kita mulai ya presentasinya ya anak-anak. Oke, siap ya? Kenapa? Takut? Jangan takut presentasi. Oke ya? Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizky Aditya Pratama, Faizul Faruh, Laila Nur Syafa, Sinta Dwi Nur, dan Siva Istifarisara. Kami akan mempresentasikan tentang hasil poster kami yang berjudul Dinamika Populasi tentang lonjakan populasi ulat daun jati. Penyebab ulat daun jati masuk ke pemukiman warga. Penyebabnya adalah karena sumber makanan utama daun jati sudah habis. Karena cuaca yang sangat panas sehingga ulat-ulat itu mencari tempat yang lebih teduh atau dingin. Karena predator alaminya seperti burung tidak ada karena diburu manusia. Penyebab terjadi lonjakan ulat daun jati adalah karena berkurangnya pemangsa alami ulat daun jati seperti burung karena diburu manusia, sehingga ulat daun jati semakin bertambah. Dampak ulat pohon jati bagi ekosistem. Dampaknya adalah pohon jati akan terhambat pertumbuhannya karena daun-daun pohon jati telah habis karena dimakan oleh ulat daun jati sehingga pohon jati tidak bisa melakukan fotosintesis. Dampak ulat pohon jati bagi warga sekitar. Warga akan merasa geli atau jijik karena kemunculan ulat daun jati sehingga warga akan terasa terganggu. Upaya yang dilakukan warga untuk menghalau ulat daun jati. Yang pertama, yang dilakukan warga untuk menghalau ulat daun jati dengan cara disapu dan dibersihkan. Kedua, dibasmi menggunakan solar atau bensin. Berhubung solar atau bensin mahal, juga bisa menggunakan cairan deterjen atau mama lemon. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi lonjakan ulat daun jati. Upaya untuk mengatasi lonjakan daun jati adalah dengan cara menghentikan perburuan burung sehingga menjadi makanan burung tersebut, sehingga ulat pohon jati tidak mengalami lonjakan lagi. Penanggulangan yang dapat diatasi adalah dengan cara menghentikan perburuan liar atau penembakan burung-burung yang menjadi predator dari ulat pohon jati, sehingga ulat pohon jati semakin melonjak populasinya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kelompok kami adalah kita harus menjaga ekosistem hutan pohon jati dan harus menjaga jaring-jaring atau rantai-rantai makanan. Karena jika kita tidak menjaga keseimbangan ekosistem, maka kita akan terkena dampaknya, seperti melonjaknya populasi ulat daun jati dikarenakan kita tidak menjaga keseimbangan ekosistem dan sering melakukan penembakan burung-burung sehingga jaring-jaring atau rantai makanan tidak akan berjalan dengan baik. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari 4 penampilan tadi, selamat ya kalau Bu Titin tahu dari kelompok 3 tadi sudah bagus sekali. Nah, nanti untuk yang lainnya bisa memperbaiki lagi di kesempatan pada pertemuan-pertemuan atau topik-topik pembelajaran yang akan datang. Yuk sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 3. Itu kita refleksi
evaluasi bagaimana proses kalian melakukan penyelidikan ya. Coba perhatikan. Nah, ini nanti yang akan kalian lakukan. 1. Bersama kelompokmu silahkan mengisi. Nanti kalian akan saya beri yang tiap kelompok saya beri satu yang namanya format refleksi dan evaluasi proses penyelidikan. Kemarin kalian mencari jawaban dari LKPD, itu caranya bagaimana ya. Jadi bersama kelompokmu silakan mengisi format refleksi untuk mengevaluasi proses penyelidikan yang telah dilakukan. Kemudian setelah kalian isi, sampaikan hasil refleksimu dengan lugas ya. Refleksi dan evaluasi penyelidikannya dari kelompok 4. Ayo coba. Udah di sini aja. Coba ya. Yang lainnya mungkin bisa mendengarkan. Apakah semua permasalahan sudah ditemukan jawabannya? Jawabannya sudah. Bagaimana cara Anda dalam menemukan jawaban tersebut? Dari perpustakaan dan jurnalistik, wawancara dengan warga, mencari informasi dari artikel. Jawaban-jawaban yang kalian temukan dari permasalahan yang kemarin kita ingin selesaikan itu adalah simpulan kalian dari berbagai sumber informasi. Simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari tentang apa anak-anak? Dinamika populasi, lonjakan ulat daun jati. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Mbak Nora. 1. Dinamika populasi itu adalah perubahan jumlah populasi makhluk hidup baik bertambah maupun berkurang jumlahnya. 2. Fenomena lonjakan ulat jati adalah contoh dinamika populasi. Satu upaya untuk menanggulangi lonjakan populasi ulat jati adalah dengan menjaga kelestarian pemangsa ulat jati seperti burung. Untuk menjaga kelestarian burung, maka kita harus menghentikan pemburuan burung. Baik anak-anak, itu tadi semua ya pembelajaran kesimpulan yang sudah kita dapatkan ya. Jadi anak-anak sekali lagi apa toh dinamika populasi itu anak-anak? Bertambahnya apa? Populasi atau berkurangnya suatu populasi ya. Baik, nah sekarang silakan dikeluarkan HP-nya. Kita akan melakukan yang namanya post test. Oke, yang sudah. Nah, untuk kesan kalian pada pertemuan kita hari ini, satu kali lagi anak-anak silahkan mengisi yang namanya hanya 4 pertanyaan saja ini. Silahkan diisi refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, itu sesuai dengan pengalaman belajarmu. Berikutnya yang kalian pelajari adalah tentang keanekaragaman hayati ya. Silakan kalian nanti bisa mempelajari lebih dulu di rumah sebelum kita ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Bu Titin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.